Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'du. Pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara Radio Al-Furqan yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali rasanya Al-Furqan TV kembali menyapa Anda semua dalam program kita Talk Show spesial pada siang hari ini. Kenapa Anda bilang spesial? Karena alhamdulillah hari ini kita kedatangan guru kita, Ustadz kita, Ustadz Abu Abdillah Syahrul Fatwa LC Hafidhahullah taala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beliau ini lagi mengadakan safari dakwah di Jawa Timur. Alhamdulillah kita ada kesempatan untuk mengajak beliau untuk minta nasihat beliau dengan topik nantinya tentang persiapan di bulan Ramadan. Jadi perlu kita ketahui beliau merupakan juga pembina di Ahsan TV Ustaz ya. Baik, benar. Jadi Ahsan TV ini merupakan TV yang mana kita sering mengambil faedah-faedah juga di sana Ustadz. Jadi banyak kita belajar juga di Ahsan TV ini Ustadz. Masya Allah Ustadz. Sekarang Ustadz Syahrul Fatwa ada di samping kita nih Masya Allah. Jadi pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara Radio Al-Furqan dimanapun Anda berada, siang hari ini kita akan meminta nasihat beliau juga untuk terkait dengan persiapan kita di bulan Ramadan. Karena kurang lebih sekitar 14-15 hari lagi Ustaz ya. Kita masuk bulan Ramadan nih, mumpung masih bulan Sya'ban. Pastinya kita berharap di Ramadan kita nanti kita menjadi insan yang lebih baik lagi setelahnya. Pastinya kan perlu persiapan nih, mumpung masih bulan Sya'ban. Nah, nantinya kita akan banyak meminta nasihat-nasihat beliau terkait dengan bulan Ramadan. Tapi sebelum itu nih sebelum ini pemirsa Al-Furqan TV, jadi mungkin bagian dari intermezzo kita atau mukadimah kita, yaitu beliau merupakan salah satu alumni dari pondok kita, yaitu Pondok Pesantren Al-Furqan Al-Islami. Tahun berapa dulu Ustaz? Masuk tahun 99 ya. Tahun 1999. Masya Allah. Berapa tahun dulu sini Ustaz? Kurang lebih 7 tahun. Kurang lebih 7 tahun ya. Pas lah 7 tahun. Betul. Jadi seperti biasa Ustaz ya, kita pastinya akan meminta sedikit berbagi cerita Ustadz, bagaimana dulu Ustadz pertama kali bisa datang ke sini, cerita dan kesan Ustadz selama di sini. Mungkin nanti kita bagi dengan pemirsa Al-Furqan TV semua di rumah. Nah, jadi para pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara di Furqan, tetap saksikan kita bersama dengan Ustadz Syahrul Fatwa untuk berbagi kisah dan berbagi nasihat dengan beliau pada siang hari ini. Baik, Ustadz Syahrul Fatwa. Jadi yang tadi Ustadz katakan bahwasanya Ustadz tahun 99 Ustadz ya. Ustadz pertama kali datang ke sini. Mungkin dari mana dulu Ustadz? Iya, awalnya itu ada santri Al-Furqan yang punya paman atau bibi di Bekasi. Ya. Dan beliau kemudian santri ini sholat di masjid yang biasa saya sholat. Disitulah perkenalan mulai. Dan dia menceritakan tentang Ma'had Al-Furqan. Dan saya saat itu sudah kelas 3 SMA. 3 SMA umum. Nah, karena tertarik dengan cerita beliau, termasuk pilihan lah nanti setelah saya lulus, saya mau mondok pesantren. Di samping juga ada pilihan lain. Oh gitu. Jadi ketemu dengan beliau itulah mungkin dulu semangat Ustadz untuk mondok dari awal. Iya, betul. Jadi dari situlah saya ingin mondok. Karena dari SD, SMP, SMA, alhamdulillah nilai PAI itu selalu bagus. Masya Allah. PAI-nya ya. Jadi saya melihat diri saya sendiri, sepertinya saya ini lebih cocok cenderungnya ke agama daripada ke umum. Ya walaupun setelah lulus SMA itu saya masih mencoba ada namanya jalur PMDK. Ya, PMDK. Yang tanpa tes ya. Kemudian ya qadarullah yang dipilihkan adalah Ma'had Al-Furqan Gresik. Nah, itu cerita awalnya. Oh, jadi dari Bekasi dulu Ustaz? Dari Bekasi. Dari Bekasi ke Gresik ya? Iya. Masya Allah. Jadi dulu Ustadz di tahun 99 itu setelah awal mula mondok di sini ya pastinya kan berbeda lah culture-nya antara Bekasi dengan Gresik nih Ustaz. Betul. Nah, betul. Dulu awal mula Ustadz nyampe sini dan Ustadz mulai mondok di sini gimana Ustadz dulu? Iya, perjuangannya itu mulai berangkat dari Bekasi. Naik keretanya ekonomi. Iya, betul. Kereta ekonomi tahun-tahun waktu itu ya masih ramai, pedagang pun banyak. Ya. Dan saya tidak diantar orang tua. Masya Allah. Berangkat sendiri. Sampai di sini Kemudian ada daurah bahasa Arab. Jadi daurah bahasa Arab itu waktu itu dilakukan di bulan Juli kalau tidak salah. Dan saya baru lulus.
ketinggalan 1 pekan. 1 pekan, Masya Allah. Akhirnya kami ikut daurah dan namanya juga belum kenal bahasa Arab. Ya, setiap pertanyaan dari guru itu tidak bisa kita jawab. Ada masih yang teringat, yaitu ditanya tentang wazan fiilnya apa. Yang tergambar orang Bekasi, wazan itu penggorengan. Itu dia awalnya. Kemudian dari sisi ya kita menyesuaikan kondisi di sini. Merasakan air pertamanya payau, asin, kemudian banyak nyamuk, ya. Panasnya juga beda dengan panas Bekasi, walaupun Bekasi panas, ternyata ada yang lebih panas di sini. Nah, ini perjuangan di awal-awal untuk pesantren. Nah. Tapi nggak lama Ustadz menyesuaikan untuk bisa bahasa Arab Ustadz ya? Iya. Masya Allah. Jadi terus apalagi Ustadz yang sekiranya berbekas di hati Ustadz selama Ustadz mondok di Al-Furqan ini Ustadz? Iya. Memang perjalanan menuntut ilmu tentu banyak ujian, ya banyak tantangan yang harus kita sabar melakukannya. Ya, ketika di awal-awal belajar pondok pesantren, jauh dari orang tua, kita pun belum bisa bahasa Arab, pelajaran harus banyak diulang lagi, dipelajari lagi. Yang masih teringat adalah ketika saat tidur malam. Ya, kita harus mencari tempat tidur bukan di kamar. Kalau sekarang sudah enak ya, ada asrama, ada ranjang, kasur. Dulu tidak seperti itu. Satu kamar itu bisa diisi 25-30 orang. Ya, tidur dengan alas seadanya. Maka kita cari di teras depan asrama atau di masjid atau di kelas. Jadi meja itu kita susun, ya panjang. Nah, setelah tidur ternyata digigit oleh binatang yang ada di meja. Jadi nggak bisa tidur juga. Masya Allah. Jadi itu paling satu nggak akan bisa terlupakan. Masya Allah, itu perjuangan benar-benar. Sudah ngantuk, digigit binatang, jam 3 dibangunkan pakai air cabai sama petugas ronda. Untuk Ustadznya, Ustadz siapa Ustadz yang paling Ustadz mungkin nasihat Ustadz siapa yang paling sampai sekarang masih Ustadz ingat nih? Untuk Ustadznya ya? Iya, untuk Ustadz yang membentuk kita dalam bahasa yang saya lihat punya kemampuan baik ya, yaitu Ustadz Abdurrahim yang di Ukhuwah Sukoharjo. Oh ya. Beliau sangat kuat dalam ilmu tasrif, ya. Dan kami banyak mengambil faedah dari ilmu tasrif yang beliau ajarkan. Adapun untuk Nahwu Shorof yang mengajarkan kami saat itu di awal-awal Nahwu Shorof, alumni Al-Furqan yang mereka sudah ahli 3 ya. Mereka punya kemampuan baik dalam bahasa Arab. Jadi kita belajar pagi di kelas dengan Ustadz, ya diantaranya Ustadz Abu Hammam dari Lampung, ya kemudian sorenya dengan kakak kelas yang sudah ahli 3. Nah itu membuat bahasa Arab kita semakin terlatih, terutama dalam Nahwu dan Shorof. Masya Allah. Tadi Ustadz sampaikan bahwasanya mungkin berbeda ya antara zaman santri sekarang ini yang mungkin alhamdulillah segala fasilitas sudah alhamdulillah tercukupi Ustadz ya. Berbeda dulu zaman Ustadz ini mungkin Ustadz bilang tidur aja kita mencari tempat sampai digigit binatang dan sebagainya. Nah, mungkin pastinya kan setiap zaman per zaman punya tantangan tersendiri nih Ustadz. Nah, sekarang dengan kondisi santri yang seperti ini pasti itu bagian dari tantangan beliau kan, tantangan mereka Ustadz. Nah, bagaimana nasihat Ustadz tentang kondisi santri yang sekarang ini Ustadz untuk tetap semangat dalam baik ilmu. Untuk para santri Al-Furqan Al-Islami yang sekarang ini tentunya beda zaman dengan zaman kita. Kalau zaman kita betul-betul zaman perjuangan dan doa gitu istilahnya. Nah sekarang santri-santri dengan fasilitas yang lengkap, ya ada kasur, ada ranjang, air minumnya pun enak disediakan. Kita dulu untuk minum itu harus mengambil air di telaga. Ya, kemudian dimasak dengan kayu bakar. Ya, dimasak dengan kayu bakar. Saat zuhur air panas itu diantarkan ke tempat depan asrama, kita tidak bisa langsung minum karena masih panas. Akhirnya kita ambil di gelas, kita dinginkan di asrama sampai asar. Jadi zuhur sampai asar tidak minum air putih karena masih panas. Nah, tantangan untuk santri zaman sekarang ya, yang sudah fasilitas lengkap dan lain-lain, tentunya mereka harusnya lebih bersungguh-sungguh dengan kemudahan nikmat berupa sarana prasarana, lebih mendekatkan diri kepada Allah, lebih semangat lagi belajarnya. Karena kita dengan keterbatasan saja bisa semangat gitu kan, bisa semangat, bisa mengambil ilmu. Dengan adanya sarana yang mudah ini harusnya lebih bisa berhasil lagi, bukan malah terlena dengan sarana-sarana yang ada. Dan tantangan besarnya zaman sekarang ya HP.
Iya, betul Ya, banget. betul sekali kan? Betul banget. Ustaz. Zaman kita nggak ada HP. Iya. Dulu HP itu yang punya hanya orang-orang yang kaya. Beli kartu perdananya saja mahal, ngisi pulsanya mahal. Betul banget. Bentuknya pun masih jadul besar-besar. Nah, HP ini PR besar untuk para santri pondok pesantren zaman sekarang. Ya, jauhkan HP selama kita menuntut ilmu agama ini. Masya Allah. Berarti dulu Ustaz di Al-Furqan ini selama 7 tahun Ustaz ya? 7 tahun. Berarti sampai 2006. Ya. 2006. Lalu Ustadz lanjut ke Saudi. Dari 2006 saya mulazamah di Qasim Unaiza, Saudi Arabia. Dengan Ustadz Abu Baidah Ustadz ya? Iya, ketemu dengan Ustadz Abu Baidah. Beliau berangkat lebih awal. 2 tahun sebelum saya berangkat, beliau sudah berangkat. Gitu. Kemudian saya baru menyusul 2006. Masya Allah. Berarti itu awal mula ketemu Ustadz dengan Ustadz Abu Baidah ya Ustadz ya? Beliau kan santri juga. iya, Jadi benar. sudah kakak kelas beliau. Oh, sudah kakak sudah kenal lama gitu kan. Masya Allah. Terus ketemu lagi nanti. Bahkan kita ada majalah Al-Furqan. Iya. Ya, beliau yang ngajak saya untuk bergabung menulis dan lain-lain. Dari situlah ilmu menulisnya saya dapat dari Ustadz Abu Baidah. Gitu. Sampai sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa bersahabat. Masya Allah. Nah, melihat dengan perkembangan sekarang ini Al-Furqan ini, menurut Ustadz bagaimana nih Ustadz sekarang? Ya, alhamdulillah perkembangannya sangat pesat sekali. Dari tahun saya tinggalkan itu kan 2006. Nah, betul. 2006 kemudian kami menuntut ilmu, pulang 2010. Perkembangan belum sepesat sekarang. Di atas 2010 Ubaidah sudah pulang kembali di sini, perkembangannya pesat secara kurikulum dan secara fisiknya. Fisik bangunan nambah dan lain-lain, kelas ini nikmat yang harus kita syukuri. Kemudahan di mana kita berjuang saat-saat awal susah, tapi Allah memberikan pertolongan. Dan yang perlu kita ingatkan ketika semua kita sudah muda, punya Al-Furqan TV, padahal kalau tidak salah setahun yang lalu ya kita ngobrol-ngobrol, iya betul Ustaz, Masya Allah, mengusulkan tentang Al-Furqan TV. Alhamdulillah berdiri sekarang. Ini sebagai satu sisi nikmat dari Allah, satu sisi juga mengingatkan kita untuk tidak terlena dengan dunia, karena fitnah harta itu sangat berbahaya sekali. Yang Nabi beliau bersabda, inna likulli ummatin fitnatan wa inna fitnata ummati al-mal. Sungguhnya setiap umat itu ada ujian fitnahnya, dan fitnah umatku ini adalah harta. Nah, jadi itu dia pemirsa Al-Furqan TV, salah satu yang dulu menyemangati Al-Furqan untuk adanya TV ini adalah beliau Ustadz Syahrul Fatwa. Alhamdulillah. Jadi itu tadi, jadi dulu tim kita sampai studi banding ke Ahsan TV Ustadz ya. Jadi kita juga banyak sekali belajar kepada Ahsan TV dan juga kepada Ustadz Syahrul Fatwa. Dan alhamdulillah berkat doa dari Ustadz juga dan doa dari semuanya, alhamdulillah Al-Furqan TV kurang lebih 8 bulan 8 bulan sudah ya. ada nih Ustadz. Alhamdulillah. Jadi tentunya kita terus minta nasihat dari Ustadz tentang perkembangan kami, tentunya juga doa-doa Ustadz ya. Masya Allah. Baik pemirsa, itu tadi sekedar intermezzo bagaimana dulu Ustadz Syahrul Fatwa mondok di Al-Furqan ya kan, sampai dengan sekarang ini beliau melihat alhamdulillah kita sudah ada Al-Furqan TV. Nah, mungkin sekarang ini kita akan banyak meminta nasihat beliau nih, karena terkait kita akan memasuki bulan Ramadan ini yang seperti yang tadi kita sampaikan Ustadz. Jadi memasuki bulan Ramadan ini merupakan bulan yang tidak bulan spesial bagi kita Ustadz ya. Kita berharap segala persiapan itu tentunya persiapan yang sangat matang. Mungkin dari mulai kita untuk membiasakan lagi puasa sunnah, atau mungkin membiasakan lagi untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, ini mungkin akan kita minta banyak nasihat dari Ustadz Syahrul Fatwa. Tapi sebelum itu Ustadz, mungkin kalau di bulan Ramadan, bagi Ustadz sendiri apa sih yang paling Ustadz rindukan kalau di bulan Ramadan Ustadz? Iya, untuk bulan Ramadan saya ada kebiasaan tuh menghatamkan Al-Quran. Saya bisa hatam 1 bulan itu sekali atau 2 kali ya. Nah, itu yang saya sangat pegang dari beberapa tahun, sudah lama sebenarnya, dari kelas 6 SD saya sudah biasa menghatamkan Quran dengan cara dibaca pada bulan Ramadan. Nah, ini tidak kita dapati di bulan-bulan lain, karena memang Ramadan itu kan syahrul Quran, bulannya Al-Quran, bulan diturunkan Al-Quran. Jadi kerinduan itu ya tetap ada, ingin tekad menghatamkan lebih baik lagi ya. Betul banget, Masya Allah Ustaz. Baik Ustaz, terkait dengan persiapan Ustaz ya, mungkin nasihat Ustaz dengan kita ini sebelum masuki bulan yang penuh berkah ini, apa sih yang mungkin yang perlu kita persiapkan bagi sebagai seorang muslim untuk sebelum memasuki bulan Ramadan ini Ustaz? Baik, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita tidak terasa sudah masuk tanggal 16 Sa'ban ya. Berarti sudah lewat pertengahan Sa'ban. Kurang lebih 14-13 hari ke depan kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Tentunya ada beberapa persiapan yang bisa kita lakukan. Di antaranya yang paling penting adalah persiapan ilmu. Bagaimana ilmu tentang puasa Ramadan ini harus sudah kita kuasai. Imam Bukhari sampai mengatakan babun al-ilmu qabla al-qawl wal amal. Bab ilmu itu sebelum berkata dan berbuat. Maka tidak ada salahnya kalau kita menjelang Ramadan ini membaca buku-buku fikih tentang puasa. Dan saya lihat kemarin ada share-sharean dibuka betul. Untuk pemesanan buku fikih puasa. Betul. Itu salah satu cara untuk agar kita kuat dalam memahami ilmu, kemudian juga bisa membantu puasa kita maksimal. Kami ingat dulu waktu kami belajar di Al-Qasim ya, di Markas Syekh Utsaimin, setiap ada musim yang berhubungan dengan bulan, kita ganti kitab. Ganti bab. Walaupun misalkan pelajaran yang rutin sampai bab sholat. Begitu menjelang Ramadan, kita langsung loncat bab puasa. Iya. Seperti itu. Betul. Begitupun ketika mau haji. Kita pelajaran rutinnya sampai mana, di stop dulu, ganti bab haji. Tujuannya apa? Untuk menguatkan ilmu kita. Karena ilmu itu semakin diulang, akan semakin kuat. Makanya para ulama mengatakan, al-ilmu bikasratin nazar. Ilmu itu dengan banyak nazar, bukan nazar akhwat ya. Nazar buku, maksudnya diulang-ulang. Itu cara modal kita dalam menyambut bulan Ramadan. Di antara modal yang paling penting adalah modal ilmu. Ya. Sebagaimana kata Imam Al-Bukhari, dan ilmu ini kan bisa membimbing kita bagaimana puasa yang benar, bagaimana puasa yang sesuai, tidak hanya menahan lapar dan haus saja. Persiapan kedua, tentunya persiapan yang tidak kalah penting adalah persiapan fisik. Antum tidak akan bisa puasa kalau dalam kondisi sakit gitu ya. Betul banget. Fisik ini harus dijaga. Ya, bagaimana puasa bisa selesai tuntas ya. Kemudian dari pagi sampai buka puasa tidak ada halangan. Fisik ini perlu dijaga. Di antaranya Rasulullah persiapan fisiknya di bulan Sa'ban beliau memperbanyak puasa. Supaya tidak kaget saat sudah masuk bulan Ramadan. Hari paling berat puasa hari keberapa? Hari awal-awal. Awal-awal. Kenapa awal-awal terasa banget gitu ya? Karena kagetnya itu kita nggak biasa puasa. Ini kan fisik juga. Maka harus kita latih di bulan Sa'ban ini untuk memulai ya sedikitlah sehari 2 hari puasa sunnah Sa'ban supaya fisik kita tidak kaget dalam menghadapi bulan Ramadan. Orang yang olahraga saja tidak pemanasan. Bisa apa itu? Cedera bisa ya? Bisa cedera, bisa kram kakinya, perutnya. Apalagi ini ibadah. Ya. Jadi persiapan fisik juga perlu diperhatikan. Kemudian yang ketiga, persiapan yang tidak kalah pentingnya, persiapan uang nih. Buat apa? Bagi-bagi THR? Bukan. Persiapan uang maksudnya supaya kita bisa sedekah. Benar Ustaz, Masya Allah. Nah, jadi mulai dari sekarang ditata. Saya sebulan Ramadan ini per harinya mau infak berapa? Karena Nabi kita sebagaimana penuturan sahabat Ibnu Abbas, beliau mengatakan kana Rasulullah SAW ajwadan nas wa kana ajwaduhu fi Ramadan. Adalah Rasulullah orang yang paling dermawan di bulan Ramadan, dan kedermawanannya sangat kelihatan sekali di bulan Ramadan ini. Kita sebagai pengikut Nabi Muhammad tentu tidak mau jadi penonton saja kan? Ya, mungkin di bulan-bulan lain kita jadi penonton. Di bulan Ramadan coba kita jadi pemain, memberikan bantuan, menyalurkan sedekah. Rasul saja yang kehidupannya sederhana bisa dermawan di bulan Ramadan. Apalagi yang punya Al-Furqan TV sangat bisa sekali untuk bantu sedekah gitu. Amin. Gitu ya. Kemudian yang keempat termasuk persiapan kita di bulan Ramadan juga adalah dengan taubat kepada Allah SWT, taubatan nasuha. Ya, kita akan masuk bulan mulia. Amalan soleh di bulan ini dilipat gandakan.
maka dosa pun di bulan ini sangat berat. Maka kembalilah kepada Allah dengan bersih, ya, dengan suci, tapi tidak dengan membuat ritual yang tidak diajarkan oleh Rasul, seperti padusan, ya, laki perempuan mandi mengharapkan dengan mandi itu dosanya gugur. Nah, ini nggak ada seperti itu. Cukup taubat pada Allah SWT, menyambut kedatangan bulan Ramadan, ya. Dan ini semua ya persiapan-persiapan yang bisa kita lakukan dalam rangka menyambut Ramadan tahun ini. Masya Allah, Ustaz. Nah, Ustaz, kalau Ustaz bilang tadi di awal-awal ya, Ustaz bilang memang ternyata di Saudi sendiri, misal kita belajar ternyata menjelang bulan Ramadan itu mungkin kita refreshment lagi tentang ilmu tentang Ramadan, Ustaz, betul. Saking benar-benar spesial dan saking benar-benar sangat mulia sekali bulan ini. Tentunya kan bulan ini pasti ada 12 nih Ustaz ya, ada 12 bulan. Nah, kenapa sih Ustaz Ramadan itu menjadi bulan yang paling spesial yang Allah ciptakan ya Ustaz? Baik, ya. Bulan Ramadan menjadi spesial karena berdasarkan keterangan-keterangan dalil dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi SAW, yang pada bulan ini Allah turunkan awal mula Al-Quran. Jadi maksudnya Ramadan bulan turunnya Quran bukan berarti 30 juz itu diturunkan di saat bulan Ramadan, tidak, tapi awal permulaan turunnya ayat Quran itu di bulan Ramadan. Kenapa Allah pilih Ramadan sebagai bulan turunnya Quran? Padahal bulan ada 12. Betul. Kenapa yang dipilih kok Ramadan? Karena Quran itu punya fungsi hudal linnas, memberikan hidayah kepada manusia. Bagaimana Al-Quran fungsinya sebagai pemberi hidayah bisa masuk diterima manusia itu dalam kondisi saat jiwa manusia siap menerima. Dan jiwa orang ketika di bulan Ramadan itu rata-rata jiwanya baik. Keinginan berbuat baiknya sangat tinggi di bulan Ramadan. Kelihatan nggak? Benar, ya, giroh manusia di bulan Ramadan itu beda dengan bulan lain. Benar. Ketika jiwa itu bagus, siap untuk berbuat baik, sangat-sangat tepat ketika turun Quran yang fungsinya memberikan hidayah. Nah, itulah rahasia kenapa Allah memberikan spesial bulan Ramadan dengan turunnya Quran. Kemudian keutamaan yang lain dari Ramadan ini kenapa sangat istimewa dibanding bulan yang lain? Karena pada bulan Ramadan ini Allah menjanjikan pahala yang sangat banyak. Dari puasanya, barang siapa yang berpuasa karena iman dan mencari pahala, diampuni dosanya. Sholat tarawehnya, barang siapa yang sholat taraweh karena iman dan cari pahala, diampuni dosanya. Sholat Lailatul Qadarnya, ya kan? Jadi banyak sekali pahala disiapkan oleh Allah SWT pada bulan ini, yang itu tidak kita dapati di bulan-bulan lain. Ya, maka ketika Allah membuka ladang pahala begitu besar, ini berarti kesempatan bagi manusia berlomba-lomba. Karena Allah menciptakan waktu, Allah juga yang menyiapkan waktu tersebut, mana yang utama, mana yang kurang utama. Untuk apa? Kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, maka syukurilah dengan adanya bulan Ramadan ini mengampunkan dosa, ya, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka. Ini kesempatan besar bagi kita. Berarti kita masih diinginkan baik oleh Allah, bisa mendapati bulan Ramadan. Nah, ini diantara sedikit keutamaan dari bulan Ramadan. Baik, Ustaz, di masyarakat pastinya kan menjelang Ramadan ini sering banget kita mendapatkan ya mungkin pesan singkat melalui pesan WhatsApp, atau mungkin ada yang langsung berbicara dengan kita tentang meminta maaf sebelum Ramadan ini, Ustaz. Nah, mungkin gimana menurut Ustadz tentang saling meminta maaf ya, atau mungkin kadang-kadang mohon maaf dulu sebelum masuk bulan Ramadan nih. Nah, itu apakah hal itu memang benar adanya, Ustadz? Iya, kalau dilihat dari sumbernya, meminta maaf sebelum bulan Ramadan, ya, hadis, jika hadisnya kita berbicara tentang hukum hadisnya, ya, itu hadisnya hadis lemah, ya, hadis yang tidak sahih. Kemudian dari sisi yang lain, meminta maaf pada bulan Ramadan tidak dilakukan oleh para sahabat dan Rasulullah SAW. Rasulullah dan para sahabat itu malah memberikan kabar gembira, bukan saling meminta maaf. Jadi Rasul memberikan kabar gembira, laqad ja'akum syahrun mubarak, telah datang pada kalian syahr Ramadan yang diberkahi. Ya, Rasul malah memberikan kabar gembira.
bukan saling meminta maaf dari satu orang dengan orang yang lain. Ini tidak pernah dilakukan oleh para sahabat juga oleh Nabi kita SAW. Nah, Ustaz, terkait dengan yang tadi sampaikan Ustadz, memang kita perlu untuk mempersiapkan terutama uang ya, karena memang bulan Ramadan ini bulan yang sangat baik untuk kita berinfak. Tapi ada juga yang kadang gini, saya kumpulkan uang dulu memang di sini, saya tidak infak dulu di bulan ini, tapi nanti di bulan Ramadan aja lah gitu. Nah, memang apakah hal itu benar nggak sih Ustadz, kalau misalnya kita untuk mempersiapkan sekarang untuk kita berinfak di bulan Ramadan Ustadz, karena keutamaan itu tadi Ustadz? Iya, seorang yang misalkan dia menabung ya, jadi sebelum Ramadan dia kumpulkan, kemudian punya niat untuk berbuat baik di bulan Ramadan, ini tidaklah salah dan tidak bisa kita larang ya, karena dia punya keinginan, tapi hal itu tidak wajib. Hal itu tidak wajib. Kalau dia ingin mengumpulkan uang, kemudian saat Ramadan dia salurkan dan lain-lain, itu tentunya kebaikan ya, tapi tidak wajib bagi dia sebelum Ramadan untuk mengumpulkan. Nah, yang sekarang ramai ya kan, banyaknya pengumpulan donasi untuk acara Ramadan. Kalau ini termasuk bab dalam rangka mengajak orang berlomba-lomba dalam kebaikan, maka hal itu tidaklah dilarang insyaallah ta'ala. Ya, kita mengetuk hati orang yang barangkali Anda ingin berinfak, kami siap menyalurkan, kami bersedia menyalurkan kepada orang yang berhak. Ya, acaranya sudah kita susun, silakan. Jadi ini termasuk membuka kesempatan orang untuk berbuat baik dan mengamanahkan infaknya itu sesuai dengan peruntukannya. Masya Allah, Ustaz. Baik Ustaz, terkait dengan persiapan lagi nih Ustaz. Jadi yang dulu sering kita dengar juga, sebelum masuk bulan Ramadan ini kita wajib untuk mandi besar nih, atau mandi wajib nih Ustaz. Benar nggak sih Ustaz kayak gitu Ustaz? Iya, mungkin ini masih ada kaitannya dengan acara ritual yang saya sebutkan tadi di awal. Apa itu sebutannya padusan, apa harus mandi besar dulu ya, dalam rangka kita masuk bulan Ramadan dalam keadaan suci. Ya, untuk masuk dalam keadaan bulan Ramadan itu dalam keadaan suci bukan dengan mandi besar. Karena kita pada asalnya bukan hadas besar. Cukup dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali ya malam harinya sebelum Ramadan kita berhubungan suami istri, maka wajib mandi besar. Tapi untuk mengkhususkan barang siapa yang akan masuk bulan Ramadan ingin puasa besok, dia malamnya harus mandi besar, ini tidak pernah diperintahkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Apalagi mandi besar itu kan ibadah yang sebabnya itu sudah disebutkan oleh Nabi. Sebabnya karena mimpi basah, sebabnya karena berhubungan suami istri, sebabnya karena suci dari haid dan nifas. Itu sebabnya sudah ada, karena ini mandi yang sifatnya akan bernilai ibadah dan sudah ditentukan apa saja sebab-sebabnya, dan tidak ada keterangan dalam hadis sebab mandi besar masuk bulan Ramadan. Tidak ada. Masya Allah, seperti itu. Nah, Ustaz, baik. Dan juga ada pertanyaan lagi nih Ustaz. Kita misalnya mau masuk bulan Ramadan nih, tapi ternyata kita nih masih ada hutang puasa nih Ustaz. Nah, apakah nanti hutang puasa kita saat kita masuk bulan Ramadan itu masih boleh kita lakukan nih puasa Ramadan nih Ustaz, sedangkan kita sendiri masih ada hutang puasa nih Ustaz? Ya, baik. Pada asalnya hutang puasa itu harus sudah dilunasi di bulan ini, bulan Sa'ban. Jadi kita misalkan punya hutang Ramadan 1442 Hijriah. Ya. Harus lunas bulan Sa'ban ini 1443. Sebagaimana ucapan Ummul Mukminin Aisyah, bahwa saya punya hutang puasa dan saya tidak bisa melunasinya kecuali di bulan Sya'ban karena kesibukan mengurusi Rasul SAW. Jadi bayar hutang puasa itu pada asalnya 1 tahun. Dari Ramadan kemarin sampai sebelum datang Ramadan tahun berikutnya. Nah, apabila seorang melalaikan bayar hutang puasanya sampai ketemu Ramadan lagi, akhirnya dia ikut puasa Ramadan, ya, kemudian setelah Ramadan besok 1443 barulah bayar hutang tahun kemarin dengan tahun ini. Tahun ini ada hutangnya lagi ternyata. Benar. Boleh atau tidak seperti itu ya, seorang berpuasa tapi masih punya hutang? Jawabannya dibolehkan dia berpuasa dalam keadaan masih punya hutang Ramadan tahun yang lalu. Dan sanksinya kalau dia lakukannya karena uzur, kemudian sampai berjumpa Ramadan hutangnya belum lunas. Uzur itu maksudnya apa? Bisa sakit, ya bisa hamil, bisa menyusui. Maka dia kewajibannya hanya
mengganti hutang puasa tersebut tanpa ada kafarat. Ya, cukup dia minta ampun pada Allah. Kalau memang itu tidak disengaja, ya sudah, tidak ada kafaratnya dan dibayar hutang puasanya. Namun apabila sampai Ramadan tahun depan belum dibayar hutangnya karena sengaja, maka dia wajib taubat pada Allah, bayar hutang puasanya, dan sebagian ulama mengatakan wajib bayar kafarat, yaitu memberi makan orang miskin sesuai jumlah hari puasa yang dia tinggalkan. Jadi berat, double. Puasa harus diganti, ngasih makan orang miskin, sebagaimana pendapat sahabat Ibnu Abbas dan lain-lain. Nah, Masya Allah. Baik, Ustaz. Jadi juga di bulan Ramadan ini kan pastinya sebenarnya masuk 10 hari ini benar-benar sebenarnya istilahnya hari-hari terakhir yang memang paling besar pahala yang ada di setiap di hari-hari 10 mau terakhir. garis finish ini. Nah, mau garis finish nih, Ustaz. Tapi ternyata di garis finish ini nantinya itu banyak sekali akhirnya yang melalaikan Ustaz. Biasanya orang pada belanja, ya kan, orang pada mudik dan sebagainya. Menurut Ustaz, nasihat Ustaz terkait dengan fenomena ini gimana nih, Ustaz? Iya, awal Ramadan manusia antusias. Betul. Semangat datang ke masjid, tarawih penuh sampai keluar-keluar. Ya. 10 hari terakhir juga keluar-keluar jamaahnya. Tapi keluarnya ke mall. Keluarnya ke pasar dan lain-lain. Emang ini satu pemandangan yang memang ada di negeri kita, ya. Karena negeri kita itu masih bercampur antara kebiasaan dengan ibadah, ya. Kita punya kebiasaan kalau menjelang Idul Fitri pulang kampung. Iya, betul. Ya, kita punya kebiasaan menjelang Idul Fitri bikin kue yang tentunya ini pun akan menyibukkan. Kalau melihat petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra aiqadha ahlah wa shaddal mi'zar. Ya. Rasulullah SAW itu apabila masuk pada 10 hari terakhir, beliau ahya lailahu, menghidupkan malamnya, wa aiqadha ahlah, membangunkan keluarganya, wa shaddal mi'zar, dan menguatkan ikatan sarungnya. Artinya Nabi sangat bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena penentuan kita berhasil atau tidak Ramadan itu justru menjelang garis-garis finish. Betul, Ustaz. Ya, pelari kalau mau finish dikencengin atau pelan. Dikencengin. Dikencengin. Nabi juga ngencengin, tapi ngencengin sarung. Ya. Nah, itu yang harus kita lakukan, dan tentunya ini disesuaikan dengan kondisi masing-masing orang. Ya. Ada sebagian saudara-saudara kita 10 hari terakhir bulan Ramadan sangat ingin itikaf, tapi ketentuan perusahaan dia harus masuk, tidak boleh lembur, bahkan kena shift 3 dan sebagainya. Ya, bagaimana lagi kalau seperti ini? Tinggal memaksimalkan waktu yang kita punya. Ya, misalnya kita tidak boleh libur, waktu kosongnya kapan? Baca Quran. Ketika malam ganjil berdoa kepada Allah untuk diampuni dosanya, mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya, jadi hukum bersungguh-sungguh di bulan Ramadan pada 10 hari terakhir sangat dianjurkan. Namun ketika kita tidak mampu, maka jangan ditinggalkan semuanya. Ulama kita dulu mengatakan ma la yudraku kullu la yutraku jullu. Apa yang tidak didapati seluruhnya, sebagiannya jangan ditinggalkan. Satu lagi, Ustaz, pertanyaan ini kayak seru banget, makin seru banget tentang persiapan kita di bulan Ramadan. Jadi ada juga dulu sempat ramai di perbincangan, Ustaz. Kita puasa Ramadan tapi tidak sholat. Ini hukumnya gimana nih, Ustaz? Nah, diterima nggak tuh puasa kita tuh, Ustaz? Iya. Apa hukumnya orang yang puasa tapi tidak sholat? Masalah ini dibangun dari permasalahan bagaimana hukum orang meninggalkan sholat. Itu dulu diselesaikan. Apa hukumnya orang yang tidak sholat? Kita hukumi apa dia? Apakah kita hukumi dia masih muslim? Ataukah dia sudah keluar dari Islam? Kalau kita hukumi orang yang tidak sholat masih muslim, berarti ketika dia puasa tapi tidak sholat, syarat puasanya terpenuhi. Karena puasa itu syaratnya muslim, akil, balik. Nah, berarti otomatis sah tidak puasanya? Sah. Karena kita hukumi yang meninggalkan sholat ini masih muslim. Sebaliknya, ketika kita hukumi orang yang tidak sholat sudah bukan muslim, otomatis syarat puasanya tidak terpenuhi. Dia bukan lagi muslim. Orang yang bukan muslim tidak wajib puasa, tidak sah puasanya. Nah, jadi pertanyaan,
orang puasa tapi tidak sholat, Anda menghukumi apa dulu nih yang tidak sholat? Kalau dihukumi muslim, maka puasanya sah. Tapi ketika kita menghukumi dia adalah sudah keluar dari Islam, maka puasanya pun tidak sah. Seperti itu. Jadi memang tidak sembarangan juga kita menghukumi orang tidak muslim. Dibangun dulu permasalahannya. Betul. Dia masih muslim ataukah tidak? Masya Allah. Ustaz, memang di bulan Ramadan ini merupakan kesempatan kita, kalau kita bilang kita kesempatan untuk berbisnis sebesar-besarnya pada Allah, Ustaz ya. Karena Allah benar-benar mengeluarkan sebanyak-banyaknya pahala yang bisa kita dapat di bulan Ramadan nanti. Boleh Ustaz, nasihat terakhir Ustaz nih tentang kita untuk persiapan kita di Ramadan ini, Ustaz. Baik, saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, para pemirsa Al-Furqan TV dimanapun Anda berada, tentunya kita ingin Ramadan kali ini bukanlah Ramadan yang terakhir. Betul, Ustaz. Ya, kalau banyak flyer, kajian, Anda ini Ramadan yang terakhir, saya akan balik. Saya akan balik. Semoga bukan Ramadan yang terakhir. Karena tentunya kita manusia yang banyak dosa. Kita masih butuh banyak ampunan. Kita masih butuh bekal untuk beramal soleh. Maka berharap dan berdoalah kepada Allah, jangan Ramadan ini Ramadan terakhir. Ya, kita minta supaya diberikan umur panjang dan diberkahi. Di antara keberkahan umur panjang adalah mendapati Ramadan dan kita bisa maksimal di Ramadan yang kita jalani. Maka saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manfaatkanlah Ramadan 1443 Hijriah untuk lebih baik lagi dari Ramadan sebelumnya. Terlebih lagi kita sudah mulai sedikit-sedikit meninggalkan pandemi gitu ya. Iya, benar Ustaz. Kalau sebelumnya kita dilarang sholat berjamaah, dilarang untuk sholat ke masjid, alhamdulillah tahun ini sudah dibuka. Bahkan soft sholat pun sudah dianjurkan rapat. Maka jadikan ini sebagai momentum kita untuk kembali maksimal dalam beribadah di bulan Ramadan, maksimal dalam menjalankan ketaatan yang tentunya sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertawakkallah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi ya, masing-masing diri kita menanamkan azam, tekad yang kuat. Saya pengen begini Ramadan ini. Saya pengen hatam 2 kali. Saya ingin sedekah. Misalkan ya, dari Ramadan yang lalu tidak pernah sedekah, sekarang saya ingin lebih baik lagi. Dengan adanya azam tekad seperti itu, berarti kita termasuk orang-orang yang menginginkan kebaikan. Orang-orang yang diinginkan untuk baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Masya Allah. Nah, itu dia pemirsa Al-Furqan TV. Jadi jangan berharap ini Ramadan terakhir kita, Ustaz ya. Jadi kita benar-benar kita berharap semoga. Karena ucapan itu kan doa ya. Iya. Andaikan ini Ramadanku terakhir, saya juga ada gimana ganjalan dalam hati. Karena ada ini Ramadanku ya. Memang kita mempersiapkan ibadah itu seolah-olah kita mungkin tidak mendapatkan lagi, tapi jangan sampai ini menjadi harapan kecil kita, Ustaz ya, terkait dengan Ramadan. Ya mudah-mudahan kita bisa ketemu dengan Ramadan berikutnya lagi, Ustaz ya. Namun Ramadan yang ada di depan mata ini sebisa mungkin kita persiapkan dengan sebaik-baiknya, Ustaz. Baik, Ustaz. Jazakallah Ustaz atas nasihatnya. Sama-sama, barakallahu fikum. Senang saya bisa live di sini sekarang akhirnya. Alhamdulillah Ustaz. Memang kita banyak menyaksikan Ustaz di TV. Kita berharap Ustaz bisa datang dan alhamdulillah sekarang Ustaz ada di samping kita. Masya Allah. Masya Allah. Baik, pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara radio Al-Furqan dimanapun Anda berada, jangan lupa besok kita masih ketemu dengan Ustaz Syahrul Fatwa di Al-Furqan TV. Di mana? Karena beliau besok akan mengadakan daurah di masjid kita, di Masjid Jami Al-Furqan, dengan tema 10 adab sehari-hari. Ini semakin seru lagi nih, karena beliau akan memaparkan kita sebagai seorang muslim tentunya punya adab sehari-hari, Ustadz ya. Nah, nanti besok Ustadz akan banyak memberikan kita pemaparan. Besok di hari Ahad pukul 8.30 sampai jam 11 siang nanti. Bagi pemirsa yang ingin hadir langsung di Masjid Al-Furqan, Masjid Jami Al-Furqan, silakan datang langsung karena kami terbuka untuk umum, ikhwan dan akhwat. Akhwat akan kami sediakan tempat. Ada bonus juga modulnya, ada insya Allah ada makanan juga kecil, Ustaz. Masya Allah. Jadi benar-benar meriah lah besok nih. Makanya bagi pemirsa Al-Furqan TV yang berada di sekitar Mahat dan juga mungkin sekitar Gresik, Surabaya, silahkan hadir ke Mahat kita untuk bersama-sama kita mengikuti daurah bersama dengan Ustaz Syahrul Fatwa. Ustaz, sekali lagi jazakallah khair Ustaz. Sama-sama. Atas waktunya, atas nasihatnya. Masya Allah, ini begitu padat sekali nasihat dari Ustaz, dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang Ustaz nasihatkan pada siang hari ini.
Baik pemirsa Al Furqan TV dan pendengar suara radio Al Furqan dimanapun Anda berada, kami segenap kru Al Furqan TV juga yang bertugas mengucap undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.